Selamat pagi Lavio, terima kasih sudah datang ke ruang BK hari ini. Ibu senang sekali bisa ketemu sama Lavio, punya kesempatan berbincang sama Lavio. Di sini Lavio bebas mau cerita apa saja, tidak ada yang benar ataupun misalkan tidak ada yang salah. Yang penting itu adalah cerita kamu, cerita nyata kamu. Boleh ibu tahu bagaimana perasaan kamu saat ini, Lavio? Rasanya campur aduk, Bu. Kadang sedih, kadang marah. Tapi bingung juga kenapa gitu, Bu. Itu sangat wajar, Lavio. Terima kasih karena sudah jujur ya. Kadang perasaan kita memang seperti kabut gitu, tidak selalu jelas. Tapi mungkin kalau kita berjalan perlahan di dalam kabut itu, kita bisa mulai melihat, oh gambaran jelas nih tentang kabut itu. Kalau kamu bersedia nih, Ibu ingin mengajak kamu untuk menceritakan kisah kamu. Kamu bisa mulai dari bagian manapun yang paling ingin kamu ceritakan. Mungkin dari saat semuanya mulai berubah ya, Bu ya. Dulu keluarga aku biasa aja. Papi kerja, Mami di rumah. Aku suka kalau malam kita nonton bareng. Tapi lama-lama mereka mulai sering ribut. Awalnya cuma bisik-bisik, terus jadi teriak-teriak. Aku dengar semua dari kamar, Bu. Aku nutup kuping, pura-pura nggak dengar. Kamu pasti merasa sedih ya, merasa sangat tidak nyaman pada saat itu dan pasti bingung pada saat itu, betul? Iya, Bu. Aku ngerasa kayak aku nggak tahu gitu, Bu. Harus ngapain. Aku cuman anak-anak, tapi mereka harus terus-terusan berantem gitu, Bu. Lalu suatu malam Mami nangis di dapur. Aku tanya kenapa. Mami cuman bilang kita harus kuat ya. Terus seminggu kemudian kami pindah ke rumah Oma, Bu. Bagaimana kamu menanggapi saat tahu akan pindah ke rumah Oma? Aku diam, aku biasa Bu. Nggak tahu harus bilang apa. Tapi malamnya aku nangis di kamar. Aku nyalahin diri sendiri, mungkin aku anak yang bikin mereka capek. Mungkin aku terlalu banyak nanya. Aku jadi mikir kalau aku nggak lahir, mungkin mereka nggak akan cerai. Aku terus bertanya-tanya kenapa mereka harus bercerai, apa yang buat mereka bercerai, kenapa harus memilih itu sih. Lavio, ibu ingin tanya sesuatu, boleh? Boleh lihat ibu sebentar? Oke. Apa yang kamu rasakan itu pasti dalam sekali ya, rasa sakit sekali. Dan tidak ada satupun dari itu yang salah. Tapi ibu ingin tanya, pernahkah orang tuamu bilang bahwa perceraian mereka itu karena kamu? Enggak sih, Bu. Tapi nggak ada yang bilang sebaliknya juga. Nah, kadang saat kita tidak mendapat penjelasan, pikiran kita itu mengisi sendiri ruang kosong itu, dan seringkali pikiran itu tidak adil pada diri kita, betul tidak? Tapi hari ini kamu berani membagikan bagian dari kisahmu, dan itu sudah menunjukkan betapa hebatnya, betapa kuatnya kamu sebenarnya. Kalau kisah hidupmu itu adalah sebuah film nih, bagian ini kira-kira nih akan jadi bagian yang mana? Mungkin bagian tengah, Bu. Bagian yang sedih seperti saat tokoh utama kehilangan arah, tokoh yang nggak bisa ngapa-ngapain, tokoh yang hancur, Bu. Kok gitu? Dan tapi kamu coba pikirkan deh, biasanya dalam film bagian tengah yang paling kelam itu justru jadi awal perubahan, ya kan? Coba, betul tidak? Iya, Nah, kalau kamu membayangkan kelanjutannya, bagian setelah ini, apa yang akan kamu harapkan bisa terjadi? Aku pengen bisa bicara sama papi lagi. Sekarang jarang banget. Aku pengen bilang aku nggak marah. Aku cuma rindu, Bu. Aku pengen Mami juga lebih sering senyum lagi. Sekarang wajahnya selalu capek, sedikit-sedikit marah, dan saya selalu dituntut untuk mengasuh adik saya. Harus jadi pengganti figur ayah. Saya harus jadi panutan agar adik saya tidak kehilangan itu. Nah, saya ingin Mami lebih mengerti bahwa saya juga anak-anak saja, Bu. Itu keinginan yang tulus dan luar biasa ya, Lavio. Kalau kamu bisa menulis surat nih kira-kira nih ya, untuk papi,
Surat yang enggak harus dikirim, tapi hanya untuk menyampaikan saja nih isi hatimu. Apa kira-kira yang ingin kamu tulis, nak? Papi, aku kangen, aku masih sayang papi, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku pengen papi tahu aku nggak pernah benci papi. Walaupun sekarang aku tahu penyebab papi dan mami bercerai, tapi aku tetap sayang papi. Alhamdulillah ya, itu adalah kata-kata yang sangat kuat ya Lavio ya. Kata-kata yang bisa menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dan kamu tahu itu bisa jadi bagian dari babak baru dalam kisah hidupmu. Babak keberanian, kejujuran, dan harapan. Tadi ibu sempat dengar kamu berkata bahwa kamu tahu penyebab mereka bercerai, betul? Boleh kamu ceritakan jika itu buat kamu tidak nyaman, ya tidak perlu diceritakan. Tidak apa-apa bu, papi sama mami bercerai karena papi sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dan sekarang mereka sudah punya anak bu. Selama ini mami saya dibohongi, tetapi sejahat apapun papi, saya tetap sayang sama papi kok bu. Oke, nah itu kamu sudah tahu bahwa perceraian itu bukan karena kamu, tapi ada hal lain yang membuat mereka harus berpisah. Kata-kata ungkapan kamu tadi adalah kata-kata ungkapan yang paling bagus yang pernah ibu dengar. Kamu sudah kuat, kamu sudah luar biasa, kamu hebat, sudah sekuat ini. Ada lagi yang mau dibicarakan? Tapi aku masih takut bu. Takut nggak ada respon gitu, takut diabaikan. Oke. Takut adalah bagian alami dari proses perubahan. Tapi keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah memilih untuk tetap melangkah walaupun takut. Dan kamu sudah memulai langkah itu hari ini. Saat kamu memilih untuk datang dan bercerita, ibu ingin bertanya, selama ini siapa tokoh dalam hidupmu yang jadi tempat kamu merasa sedikit aman? Itu bu, perempuan mami saya. Oke. Dia suka ajak main, kadang ngobrol. Tapi dia sekarang sibuk kerja. Jadi jarang ketemu. Udah sibuk kerja ya sekarang ya. Itu berarti kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya seseorang yang bisa kamu andalkan. Meski tidak selalu hadir secara fisik, kamu punya bukti bahwa kamu tidak sendirian sepenuhnya. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana kamu ingin membangun babak baru ini. Hal kecil apa yang bisa kamu mulai dari besok coba? Mungkin aku bisa lebih sering cerita ke mami. Dan mulai kirim pesan ke papi. Walaupun cuma bilang selamat pagi dulu, begitu mungkin bu. Itu adalah langkah luar biasa. Dan kamu tahu setiap langkah kecil itu akan menambahkan kalimat dalam cerita besar kamu. Ibu di sini akan terus ada, mendampingi kamu. Kalau kamu ingin lanjut bercerita, silakan boleh cerita. Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi ini di minggu depan, Lavio? Ya bu, aku jadi merasa agak lega sekarang. Baru kali ini bisa cerita semua. Sebelumnya aku hanya memendam ini sendirian bu. Ibu sangat menghargai sekali kepercayaanmu Lavio. Sebelumnya ibu mau tanya nih sama Lavio nih. Memendamnya seperti apa sih kira-kira biasanya? Memendamnya kayak diem aja gitu bu, di kamar main HP, main game gitu bu. Oke. Kalau misalkan ibu boleh nanya nih ya sama Lavio ya. Lavio mau nggak sih ibu, papinya Lavio sama maminya Lavio itu balik lagi gitu? Enggak bu, karena udah kecewa gitu bu sama papi. Udah selingkuh di belakang mami. Mami udah setia-setia tapi papinya selingkuh juga. Baik, jadi sekarang ibu ingin bicara sama kamu bahwa tidak semuanya ya anak hasil perceraian itu adalah anak yang hancur. Kamu percaya itu tidak? Tidak. Kamu percaya tidak bahwa kamu akan jadi sukses nanti? Percaya. Kamu percaya tidak kamu akan membahagiakan mamimu? Percaya. Dan ibu yakin kamu adalah anak yang paling kuat, yang paling hebat.
Coba senyum dulu dong, kan sudah bertemu dengan ibu. Nah gitu. Nanti kalau misalkan mau cerita-cerita, mau ngobrol lagi sama ibu, boleh ya. Kapanpun kamu mau cerita tentang keluargamu, atau mungkin di sesi konseling minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya. Yang penting satu, jaga amanah, tidak melanggar peraturan, selalu berbakti kepada orang tua. Seperti apapun papimu, dia adalah papimu. Selalu berbakti pada dia, ya. Dan jangan lupa, orang yang mengurusmu ibumu, ibumu, ibumu. Dahulukan itu dulu, ya. Terima kasih karena sudah mempercayai ibu ya, Lavio. Ya Bu. Terima kasih juga ya Bu. Iya.